Saya belum bisa lupakan apa yang suami buat ke saya, sementara saya masih bersamanya, batin dan pikiran saya pun jadi kacau. Oke, ini komentar dari Kak Zia Putri, masih seputar tentang perselingkuhan suami, tapi kita memilih untuk bertahan ya, tetap bersama dengan suami walaupun kita sudah tahu kalau suami berselingkuh. Nah, ini memang menjadi pilihan begitu banyak istri ya. Menurut Mimi, dari yang memilih bercerai dengan yang bertahan, sepertinya memang lebih banyak yang memilih bertahan. Dimana menurut Mimi kalau seandainya pertimbangan utamanya adalah udah pasti karena anak banyak misalnya gitu ya, terus kita memang menikahnya udah lama sehingga ada banyak hal-hal yang menyangkut dengan gono gini gitu ya, yang berhubungan dengan kita berdua, kita dan suami juga anak-anak, ini pasti juga menjadi pertimbangan utama. Bisa juga karena kita kebetulan gak bekerja, jadi kita hanya ibu rumah tangga, jadi selama ini menafkahi anak-anak dan keluarga itu ya dari nafkah yang diberikan sama suami. Artinya kita belum mandiri secara finansial. Tentu itu juga alasan yang besar ya. Atau reasonnya karena aku masih cinta. Bahkan setelah suami ketahuan selingkuh, aku justru semakin sayang, semakin cinta Mi. Sehingga untuk bercerai, melepaskan aku gak sanggup. Makanya aku memilih untuk bertahan. Bahkan alasan ini sekalipun banyak ya, dan sah-sah aja. Kenapa sah-sah saja? Karena ini perasaan, ini hati ya. Ini bukan magic jar, bukan rice cooker yang dia mau mateng atau mau ngangetin doang tuh ada tombolnya, tinggal dipencet klik gitu terus semua urusan beres. Nggak begitu, ini perasaan dan kita ini manusia, terutama kita ini wanita ya, yang segala sesuatunya memang menggunakan rasa. Dan rasa ini ketika dia butuh tumbuh atau dia butuh hilang itu semuanya pakai waktu, butuh alasan, butuh penyebab, butuh kebiasaan dan lain sebagainya. Jadi tentu bukan hal yang mudah meskipun kita tahu nih suami berselingkuh gitu ya. Apakah itu artinya kita langsung bisa ilfeel? Belum tentu. Bahkan ada yang justru malah semakin cinta, semakin sayang sama suami, jadi sadar, oh ternyata selama ini tuh aku sayang banget ya sama suamiku ya. Selama ini ternyata aku begitu cueknya sama dia, begitu mungkin sangat memperhatikan anak-anak, kurang memperhatikan suami. Padahal ternyata aku masih sangat mencintai suami dan begitu takut kehilangan dirinya gitu ya. Bahkan ada nih teman-teman kita yang malah jadi punya kesadaran itu. Kesadarannya itu malah jadi datang. Dan ini semua sah-sah aja. Apapun yang menjadi alasan kita memilih untuk bertahan setelah suami ketahuan selingkuh itu sah-sah saja. Jadi kita gak perlu ya mempertimbangkan kata-kata orang. Tentang misalnya ada orang yang bilang, ih kalau gue sih gak bisa, kalau gue suami ketahuan selingkuh sih sama gue ceraiin. Sorry, kalau sampai suami gue berselingkuh, oh gue sih gak ada kesempatan kedua, gak ada kata maaf, gue gak bisa soalnya orangnya digituin. Jadi apapun yang menjadi saran atau kata-kata orang itu memang gak bisa jadi tolak ukur atau standarisasi yang semestinya kita lakukan. Semua harus dikembalikan ke diri sendiri, ke kemampuan dan ke kapasitas diri sendiri. Dan semua jawaban atau semua keputusan sah-sah saja. Bertahan, bercerai, apapun yang jadi pilihan kita semua sah-sah saja. Satu hal yang pasti, satu hal yang perlu dirawat, satu hal yang perlu dipastikan, satu hal yang justru harus diperjuangkan adalah bukan tentang bertahan atau bercerainya dulu. Menurut Mimi, bertahan atau bercerai itu masih bisa kita putuskan nanti. Satu hal yang paling utama yang perlu kita putuskan di awal ketika suami ketahuan selingkuh adalah ini ya, jiwa kita, batinnya. Putuskan untuk aku bisa tenang dan bahagia dulu ya. Kita boleh aja bercerai, kita boleh aja bertahan dari suami yang hobi berselingkuh. Tapi yang jangan atau yang tidak boleh adalah kita yang tidak bisa bahagia lagi. Kita yang tidak bisa hidup tenang lagi ya. Kita yang seperti ini, yang batin dan pikirannya kacau terus. Ini yang seharusnya gak boleh. Ini yang seharusnya jadi agenda utama kita ya. Jadi justru agenda utamanya itu bukan tentang menyadarkan suami biar dia baik, sadar, berubah, sayang lagi, cinta lagi sama kita. Karena saat suami ketahuan selingkuh, semakin kita menggenggam kencang agenda atau keinginan, aku ingin suami sadar, baik, dan berubah. Coba jujur sama Mimi, yang terasa apa? Yang terasa semakin gila, semakin putus asa, semakin gak percaya. Kenapa? Kazia alasannya kenapa nih? Masih sama suami, tapi batin dan pikirannya kacau. Kenapa? Karena keinginan suami tidak mengulanginya lagi, keinginan suami sadar dan benar-benar berubah jadi baik ke kita, sayang lagi sama kita, itu besar banget keinginannya. Sehingga membuat begitu banyak pikiran-pikiran menakutkan, pikiran-pikiran penuh trauma, pikiran-pikiran negatif thinking mendatangi kita. Ayo ngaku, jujur, ya kan? Jadi semakin kita pengen suami sadar baik berubah, itu sebenarnya malah semakin bikin kita kacau balau. Begitu dia keluar rumah langsung gak tenang, begitu dia ditelepon gak diangkat langsung gak tenang, begitu dia tulisannya online tapi chat kita nggak langsung dibales langsung gak tenang, begitu tiba-tiba suami bilang harus lembur langsung gak tenang, begitu suami pakai baju atau pakai parfum hari ini beda dikit kita langsung negative thinking, overthinking, begitu suami megang handphone terus kita langsung gak tenang gitu ya.
Karena emang keinginan suami baik dan berubah, keinginan untuk suami sadar ini sebetulnya menurut Mimi ya, ini tuh toxic. Kenapa? Karena kita tahu banget, kita sadar banget, seberapapun, segimanapun kita menggenggam suami saat di depan kita, selalu ada kemungkinan saat dia sudah tidak di depan kita lagi, apapun bisa terjadi. Ya, jadi kita kalau punya keinginan suami sadar baik dan berubah, kita pasti akan selalu mikirin hal ini. Iya, di depan gue dia bisa baik berubah. Begitu dia nggak di depan gue, jangan-jangan masih berhubungan sama perempuan itu, jangan-jangan dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Tadi, karena pinginnya suami baik, sadar, dan berubah. Makanya otaknya dan perasaannya jadi membawa kita memikirkan hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita itu. Keinginan suami sadar baik dan berubah. Makanya menurut Mimi, hal paling penting, agenda dan keinginan yang harus paling kencang atau erat digenggam adalah keinginan aku ingin pulih dan bahagia. Ya, karena kalau kita punya keinginan aku ingin pulih dan bahagia, secara otomatis pikiran kita, hati kita pasti akan nemenin kita atau mendorong kita untuk memikirkan, melakukan hal-hal, memutuskan kegiatan-kegiatan atau apapun yang akan bikin kita jadi jauh lebih tenang dan bahagia. Akan membuat kita jadi memprioritaskan hal-hal dan pikiran-pikiran yang hanya akan membuat kita tenang dan bahagia. Karena tadi, gue gak peduli deh suami gue mau kayak gimana pun. Gue udah gak bisa pegang, wallahu alam bisawab. Yang bisa menjaga dan merawat suami gue dimanapun dia berada hanya Allah. Jadi gue hanya bisa mendoakan. Gue udah gak tahu, gue pasrah ya. Aku pasrah kepada Allah, terserah suamiku mau seperti apa. Aku hanya bisa mendoakan, semoga dia selalu diberikan jalan yang lurus, hati yang lurus gitu ya, pikiran yang sadar. Karena itu semua jelas di luar kendaliku, di luar daya upayaku, di luar kuasaku. Tapi aku mau satu hal pun, entah suami akan seperti apa ke depannya, yang aku hanya bisa mendoakan. Yang jelas aku cuma pengen satu, aku ingin jiwaku bisa tetap tenang dan bahagia. Ya, harus genggam keinginan itu kuat-kuat. Jadi ketika kita menggenggam keinginan aku ingin pulih dan bahagia itu, secara otomatis nanti kita akhirnya akan ngajakin pikiran kita, akan melakukan kegiatan-kegiatan, berteman, nonton, mendengarkan hal-hal yang membuat kita lebih tenang, lebih rileks, lebih bahagia. Akan membuat kita lebih fokus pada hal-hal yang mengembangkan diri kita. Akan membuat kita fokus pada hal-hal yang bikin kita berkembang. Lebih cantik, lebih glowing, lebih mandiri, lebih produktif, lebih ini, lebih itu. Secara otomatis. Karena apa? Karena tujuannya aku ingin pulih, bahagia, self-love. 3 itu aja. Makanya ayo coba dikoreksi lagi. Jujur lagi ke diri sendiri, dikoreksi lagi ke dalam hatinya. Siapa di sini yang masih menggenggam keinginan suami baik, sadar, dan berubah? Ini pasti yang jadi biang kerok atau alasan utama pada saat kita memilih bertahan atau kembali rujuk sama suami setelah suami berselingkuh. Kita jadi sulit merasa tenang dan bahagia. Dan batinnya, pikirannya seperti ini terus kacau balau, berdarah-darah setiap hari. Bahkan kita sama suami jadi berantem terus, boro-boro mau rujuk, boro-boro mau bisa melewati ujian ini. Yang ada kita sama suami semakin jauh, semakin berantem, semakin panas ya. Akhirnya hubungan intim juga udah gak pernah, komunikasi jadi terhambat. Tiap lagi berduaan, ngobrol dikit, ujung-ujungnya berantem lagi. Yang dibahas itu lagi ya. Karena belum kencang keinginan aku ingin tenang, bahagia, ingin self-love belum kencang. Mungkin kalaupun sudah ada, beberapa teman-teman kita masih bingung gimana sih Mi caranya menjalankan keinginan aku ingin pulih, bahagia, self-love. Nah, secara detail itu akan dibahas di sesi one-on-one barengan sama Mimi. Jadi teman-teman yang udah pada one-on-one barengan sama Mimi pasti udah tahu banget ya gimana sih caranya mengaktifkan kemampuan pulih, bahagia, self-love. Untuk teman-teman yang mau aktifin juga kemampuan pulih, bahagia, self-love, yuk join sesi langsung sharing one-on-one barengan sama Mimi. Teman-teman boleh tontonin semua video-video Mimi, karena insya Allah semua video-video Mimi juga sebetulnya sedikit banyak itu ngajarin teman-teman tentang gimana sih caranya aku bisa pulih, bahagia, self-love. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail dan mungkin pengen punya teman sharing ya menghadapi ujian suami selingkuh, bisa sharing one-on-one bareng Mimi. Caranya klik link di bio. Oke, semangat ya teman-teman, I love you.